Game RPG kali ini akan membawakan game yang udah rilis global. Ada yang baru rilis, yang baru rilis ulang juga ada, yang animasi bahkan efek skill yang keren pun ada, ataupun ada yang baru muncul, dan apakah worth it buat dilirik? Nomor 2 mungkin buat kalian bertanya-tanya nih, atau kaget gitu ya kan? Kok bisa? Jadi disclaimer nih, bahwasannya bagi kalian yang fokus nyari game yang kayak Genshin, yang kayak WoW, yang open world gitulah, mending skip aja sih. Sebab kalau kalian suka sama genre kayak RPG open world gitu, ini sih bakal jadi game ngantuk sih buat kalian. Tapi kalau mau lihat-lihat doang, gaskan aja sih. Inilah 5 game RPG anime yang baru rilis dan hadir untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. So catch me if I fall. Seven Nights Rebirth. Akhirnya Seven Nights Rebirth hadir juga untuk global setelah rilis di Korea sekitar 4 bulan yang lalu ya. BTW ini adalah sebuah game legend yang rilis 2015 yang bisa dibilang ini versi remake dengan grafik dan animasi yang diupgrade menggunakan Unreal Engine 5. Plus, ini support bahasa Indonesia guys. BTW untuk versi globalnya, ini game seriusan banyak yang nunggu guys. Apakah player yang pengen nostalgia, bahkan yang pengen nyoba-nyoba aja sih. Dan ini game calon-calon game turn-based panjang sih, bahkan punya komunitas yang gede. Jadi wajib aja sih buat kalian coba. Rilis di Indo, bahkan support bahasa Indo. Dari cerita bahkan karakter, ini diambil dari versi orisinalnya. Bahkan sampai ke sistem battle yang turn-based pun mempertahankan dari game aslinya. Walau begitu, game ini kaya akan animasi skill guys. Bahkan dari efek skill pun, ini game bagus seriusan. PvP juga ada untuk kalian arungi dalam game ini. Untuk battle, tentu saja ini dipersimpel juga ya. Bisa auto tentu saja, ataupun percepat animasi kalau kalian bener-bener pengen nge-push story sih. Mungkin kita bahas sedikit buat latarnya, yang berpusat pada pertempuran Seven Knights melawan ancaman jahat seperti Nestra yang berusaha menghancurkan dunia. Pastinya di sini kita bisa ngumpulin karakter. BTW ini game gacha. Terus build karakternya, bahkan strategi dan formasi include juga. Sebab turn based juga ya kan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you. Black Clover The Way Magic Emperor. Aneh tapi nyata, seperti yang kita tahu bahwasannya versi global Jepang bahkan Korea ini game udah tutup sebab beberapa isu tertentu. Tapi ketika kita lihat di sini di laman tab-tab CN, ini game melakukan tab CBT dong. Yap, ini bukan game baru rilis tapi baru CBT. Kaget aja sih gitu ketika buat artikel nemu game ini baru balik. Jadi bawa aja sih. Gak tahu ceritanya gimana, tapi kemungkinan besar ini game bakal hadir kembali atau mungkin cuma eksklusif buat CN doang. Kita nggak tahu juga ya. Sebab ya aku di sini membawakan informasi aja sih. Di sini bisa dilihat bakal melakukan CBT seminggu. Di atas sini katanya nggak tahu sampai kapan, tapi di bawah sini sampai tanggal 26 nanti guys. Pertanyaan apakah bakal mokat lagi? Developernya mungkin bakal mendistribusikan di CN guys. Sebab kalau versi global hampir nggak mungkin ya. Tapi beda cerita kalau eksklusif buat Cina. Untuk gameplay, grafik, ini game seriusan masih sama aja sih. Gak ada perubahan yang signifikan. Mungkin di gacha atau beberapa fitur lain sih ada ya. Seenggaknya sih mereka evaluasi dulu lah permasalahan versi global atau bahkan versi Koreanya atau bahkan versi Jepangnya dulu. Jadi kalau udah fix isu-isu yang bermasalah itu, baru ntar rilis ulang. Kurang lebih ya kalau gitu oke-oke aja sih. Sebab ya dilihat dari gameplay masih turn based. Player luar memang suka tipe game turn based. Terus animasi ultimate ini game juga seriusan bagus. Mungkin untuk keseluruhan ini game bagus ya. Tapi kalau rilis di global, mungkin kebanyakan orang udah trauma sih menurutku. Mau nggak mau isunya sih bakal diingat terus. So catch me if I fall. Goddess Order. Sebuah game yang benar-benar fresh dan juga ini kecepatan sih rekomendasinya. Kenapa begitu? Sebab ini game sebenarnya udah rilis tahap early access-nya di Malaysia dan Singapura. Tenang aja, soalnya di Indonesia juga bakal hadir kisaran tanggal 24 nanti guys. Itu sih secara global pada tanggal 24. Tapi ya di balap Malaysia sama Singapura dulu. Base-nya sih ini adalah game yang mirip Guardian Tales, yang lebih action, yang mampu jadi rivalnya Guardian Tales lah ya bisa dibilang. BTW sama-sama dari Kakao Game guys. Untuk grafik ini pixel tapi hidup, dengan gameplay yang sase-sase. Walau ini action, side-scrolling, hand slash, masih memiliki animasi yang keren untuk ukuran game pixel gini. Dilengkapi juga dengan efek skill yang oke. Ceritanya tentu saja bagus dan ini mirip Guardian Tales. Bukan ceritanya sih, tapi vibe-nya. Cara mereka menyampaikan ceritanya. Dan untuk battle-nya pun bisa switch karakter juga. Plus ada pairing juga. Intinya dari cerita bahkan gameplay, ini seriusan keren parah sih. Wajib dicobain. Makanya banyak rela masuk ke Play Store negara tetangga untuk langsung narik start di awal buat cobain ini game. Meskipun kalian bisa nunggu hadir di Indonesia ya. Encore Panic Global.
Akhirnya, Encore Penny Global is real, dan sekarang udah bisa kalian download langsung di Play Store kalian masing-masing guys. Sebelumnya ini game hadir di server CN, server Taiwan, bahkan versi S7 game juga ada sih. Ini adalah game yang santai BTW, game turn-based RPG dengan tema futuristik yang mendukung cross-platform juga, dan bahaya sih untuk skin atau outfit-outfitnya. Untuk gameplaynya, ini game dibuat untuk auto, tapi kalian bisa juga manual sih, dengan battle dari samping gini, 3D plus ada animasi ultimate yang bagus. Terlihat perpaduan antara beberapa game secara sekilas. Untuk deploy-nya, kalian bisa masukin 5 karakter dalam satu partinya. Dan untuk karakter atau operatornya, tentu saja ada rank kayak SSR, SR, dan lain sebagainya. Ada elemen juga kayak healer, tank, bahkan attacker. Terus selain story, dalam game ini juga ada ranked PvP dong, yang bisa kalian selami guys. Underworld X, sebuah game yang baru aja hadir di X7 Game, dan kemungkinan besar ini game gak bakal rilis di Play Store maupun App Store sebab base-nya ini game CN. Kalau kalian peduli nih, ini game sebenarnya hadir kisaran 4 tahun yang lalu di CN, bahkan sampai sekarang masih aktif di tab-tab CN guys, tapi baru aja hadir di X7 Game dan kalian bisa download juga tanpa ID Cina. Menjadi alternatif aja gitu. Untuk battle ini seriusan unik, base-nya sih game RPG turn based, tapi kalian bisa keluarin skill karakter kalian sampai habis, mulai dari basic attack, skill 1, 2, 3 sampai ultimate guys, dan itu ada combo-kombonya. Jadi ya bukan milih skill mana, tapi langsung gaskan aja semua skill. BTW ini game juga ada ultimate animasi yang gak kalah keren juga. Mengingat ini adalah game lama sih sebenarnya, tapi kualitas grafis masih terbilang solid, dan itulah yang bikin sebagian player tertarik buat mencobanya kembali guys. catch me if I